silakan duduk. Oke, sudah nyaman duduknya. Oke, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Isti. Sekarang posisinya pelajar atau Mahasiswa. mahasiswa? Oke, sudah kenal saya sebelumnya? Belum. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Dira Octavia, bisa dipanggil Dira seperti itu. Jadi Mbak Isti datang kemari itu ada perihal apa? Jadi pengen konseling aja sih. Ingin konseling. Sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih sebelum-sebelumnya belum. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling adalah pertemuan antara konselor dengan konseli dalam menyelesaikan masalah konseling. Nah, saya sebagai konselor dan Mbak Isti sebagai konselinya. Pasti kalau Mbak Isti kemari itu ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan kan. Jadi dalam konseling itu juga ada kayak asas-asas seperti itu. Ada asas kayak asas keterbukaan, terus kemudian ada asas kerahasiaan seperti itu. Nah, saya akan secara pribadi mengatakan bahwa setiap kali Mbak Isti datang kemari dan menceritakan masalahnya Mbak Isti, saya akan menjamin kerahasiaannya yang hanya diketahui antara saya dan Mbak Isti saja, seperti itu. Terus kemudian Mbak Isti juga harus saling terbuka agar kita sama-sama bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Isti, seperti itu. Sudah mengerti? Oke, bisa diceritakan masalahnya itu seperti apa? Jadi gini ya Bu, kan saya itu pindah ke kelas baru gitu kan. Terus otomatis saya juga harus adaptasi. Terus kayak kaget gitu loh, sama kayak kondisi kelasnya itu kayak terlalu nyantai. Terus bahkan ketua kelasnya itu loh, itu tuh kayak nggak tanggung jawab sama sekali gitu loh. Oke, ketua kelasnya nggak tanggung jawab. Kalau menurut Mbak Isti yang nggak tanggung jawabnya itu seperti apa? Kayak dia itu harusnya kalau di kalangan mahasiswa itu kan harusnya ada kayak penanggung jawab dosen, entah tentang penanggung jawab mata kuliah atau kayak gimana gitu ya. Itu tuh nggak dibentuk sama sekali. Dia itu cuma ya udah itu kayak urusannya ketua kelas doang sama bendahara, udah gitu doang. Oke, sudah pernah disarankan gitu ke ketua kelas kalau memang perlu untuk membuat penanggung jawab mata kuliah seperti itu? Belum sih, karena mikirnya ya udahlah santai aja lah kayak gitu. Kan juga udah ada ketua kelas gitu. Yang berpikiran santai itu siapa? Ya semua orang yang ada di kelas lah. Temannya Mbak Isti sekelas? Iya, ya nggak sekelas sih maksudnya. Rata-rata kayak gitu, hampir semua sih, hampir 99% kayak gitu. Oke, jadi ketua kelas juga nggak ada inisiatif untuk membentuk penanggung jawab mata kuliah? Nggak sama sekali. Kenapa nggak ada inisiatif? Kan sebagai ketua kelas itu harusnya eh, dia itu punya pemikiran untuk paling tidak meringankan beban dia sebagai ketua kelas kan seperti itu. Nggak tahu, dia itu sok-sokan makanya. Soalnya lebih kayak seperti apa? Iya kayak gitu loh, udahlah aku bisa handle semuanya, tapi padahal juga ya gitu-gitu aja sih. Jadi menurut Mbak Isti itu ketua kelasnya nggak bisa menghandle semua perihal yang ada di kelas. Iya sih, kayak misal nih bersih-bersih aja, kayak masa harus dia sendiri yang turun tangan? Harusnya kan dia bisa kayak, ayo semuanya turun tangan, bersih-bersih kayak apa, kayak gitu. Ya masa bersih-bersih dia sendiri? Nah, terus kalau misal dilihat dosen lewat gitu kan, masih kayak nggak, ini gimana sih anak-anak, masa ketua kelasnya yang disuruh bersih kelas lah, kayak gitu, bersihin kelas. Oke, jadi Mbak Isti tuh ada rasa nggak ketidakpuasan antara Mbak Isti dengan ketua kelas seperti itu? Iya sih, kayak kurang gimana gitu. Terus yang Mbak Isti inginkan untuk ketua kelas itu seperti apa? Ya pengennya tuh yang tegas, yang kayak bertanggung jawab gitu loh, yang care sama teman-teman juga kayak gitu. Jadi ketua kelasnya Mbak Isti itu nggak peduli sama teman-teman? Iya nggak peduli. Kayak gini ya, apa kan ada kayak pengumpulan data gitu kan di apa di TU entah apa gitu loh. Terus kan kayak ketua kelasnya tuh bilang, ayo segera kumpulin data gitu doang. Udah, terus kan banyak yang telat tuh. Lah yang telat itu tuh kayak nggak dijapri, kayak nggak diapain gitu, kayak di ya cuma bilang keluar-keluar di grup doang gitu loh.
Terus pas waktu mereka ngumpulin gitu kan, itu kan ngumpulinnya di grup ya, lewat grup. Di grup itu dia bilang gini, udah telat, udah tak kumpulin sana sendiri, kayak gitu. Oh, jadi ketua kelasnya itu nggak ada tanggung jawab, nggak ada komunikasi juga dengan teman-teman yang telat pengumpulan data seperti itu. Iya, nggak ada komunikasi, kayak apa sih, kayak miskomunikasi banget gitu loh. Terus sebagai Mbak Isti sebagai warga kelas kan, nggak mengingatkan ketua kelasnya gitu atau teman-teman yang telat pengumpulannya? Aku tuh waktu itu udah pernah kayak coba mengkritik kayak apa sih, perangkat kelas gitu loh, kok harusnya tuh kayak gini gitu loh, tapi saya malah diserang balik sama teman-teman. Katanya saya yang nggak kompak lah, katanya saya yang nggak rukun lah, katanya saya penyebab perpecahan kelas lah, kayak gitu. Oke, Mbak Isti membicarakan seperti itu di grup chat atau secara langsung? Di grup chat sih, karena sekarang kan masih pandemi juga ya, jadi belum bisa offline. Oke, di grup chat kan berarti. Eh, Mbak Isti ngira nggak kalau teman-teman Mbak Isti itu miskomunikasi karena Mbak Isti kan nggak bicara secara langsung gitu, hanya lewat chat. Menurut aku sih nggak miskomunikasi ya, karena kan soalnya mereka itu aktif juga gitu loh di grup, aku juga aktif gitu, maksudnya aku selalu nyimak gitu juga. Oke, kan ada pertentangan kan antara Mbak Isti sama teman sekelas itu. Ketua kelasnya tahu tidak? Kayaknya tahu deh ya, maksudnya kan kita juga sama-sama nyimak gitu. Ketua kelas juga kekeh sama pendiriannya, saya kekeh sama pendiriannya, terus teman-teman juga condongnya kan ke ketua kelas, jadi ya cenderung nyerang saya. Jadi ketua kelasnya itu eh, netral, nggak ada netral sama sekali. Nggak terlalu netral sih menurut saya pribadi ya, kayak gitu. Soalnya gini loh kan, ya menurutku teman-teman itu rata-rata teman-teman itu sama aja sih kayak ketua kelas gitu, kayak ya udahlah ntar aja kayak gitu. Kadang juga sampai kesel gitu loh. Sampai kesel sama ketua kelasnya. Iya. Terus yang Mbak Isti paling nggak suka dengan sifat ketua kelas itu seperti apa? eh Gimana ya, itu tadi kayak sikap nggak tanggung jawabnya, kurang tegasnya, terus kurang care-nya, itu mengganggu sih menurutku. Sudah pernah dibicarakan dengan dosen wali? Dosen wali itu kan sibuk ya, terus orang itu kan, maaf, maksudnya beliaunya itu kan udah kayak ya udahlah nak, kalian kan udah gede, udah bisa kayak ngurus diri kalian sendiri kayak gitu, dosen wali itu. Jadi dosen wali itu lebih pasrah ke Mbak Isti dan teman-temannya Iya, daripada udah pasrah ke kelas, udahlah kalian kan udah gede, masa masih mau diatur-atur aja kayak gitu. Oke. Jadi menurut Mbak Isti yang paling bermasalah di kelas itu ketua kelasnya. Iya sih menurut saya, yang paling saya nggak srek itu sih, karena kan teman-teman itu kan kayak apa ya, manut banget gitu loh ke ketua kelas gitu. Oke, manut dengan ketua kelas. Terus yang Mbak Isti inginkan itu seperti apa? Khususnya untuk ke ketua kelas. Aku pengennya itu dia tuh kayak bisa tegas, terus nggak miskomunikasi, terus yang lebih care lah ke teman-teman, terus kayak ngajak kita buat lebih kompak, atau paling nggak itu minimal dia bisa netral lah gitu. Oke, caranya menurut Mbak Isti tuh agar dia itu tanggung jawab gitu seperti apa? Nggak tahu ya, itu kan menurut saya itu kan harusnya dari pikiran dia sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya dia nggak ada pikiran sama sekali dan beranggapan bahwa di kelasnya itu aman-aman saja, gimana? Pengen saya sliding aja itu kepalanya. Oke, berarti Mbak Isti tuh benar-benar nggak suka sekali dengan ketua kelas. Dibilang nggak suka itu ya nggak suka gitu, tapi mau gimana lagi ya, maksudnya kan saya juga kayak pendatang di situ. Oke, kalau menurut Mbak Isti, hal apa yang paling sekali tidak disukai Mbak Isti dari ketua kelas? Yang membuat Mbak Isti sampai seperti ini? Gimana ya, rasa nggak tanggung jawabnya itu sih menurut saya. Rasa tidak tanggung jawabnya. Kalau misalnya teman-teman Mbak Isti bilang bahwa
Kan kenyataannya teman-teman sekelas itu lebih condong ke ketua kelas kan. Berarti teman-teman tuh nggak ada masalah dengan sikap ketua kelas dong. Kayaknya seperti itu karena gini loh, ketua kelas itu kan mungkin backgroundnya udah dari pondok ya, terus teman-teman rata-rata juga dari pondok gitu loh, jadi mereka itu rata-rata kayak sefrekuensi gitu lah. Satu frekuensi dengan ketua kelasnya. Pernah nggak Mbak Isti itu mendengar misal teman Mbak Isti itu membicarakan tentang ketua kelas kayak gitu? Pernah sih, pernah aku sempat dengar kalau ketua kelas itu kok gini ya, kalau ada di kelompok itu, kalau ada kerja kelompok. Ada kerja kelompok. Berarti eh, ketua kelas itu memang bermasalah ketika ada di kerja kelompok seperti itu. Sampai saat ini sih saya belum pernah satu kelompok sama dia ya, jadi ya syukur deh. Jadi syukur gak pernah satu kelompok dengan ketua kelas. Jangan sampai deh kalau gitu. Kenapa jangan sampai? Kan kita nggak tahu kenyataan sebenarnya seperti apa. Iya sih, kalau misalnya dilihat dari cerita teman-teman itu kan kayak gitu. Jadi aku sendiri nilai dia juga kayak ini jadi ketua kelas kok kayak nggak bener gini kayak gitu. Kan Mbak Isti nggak tahu realitanya ketua kelasnya itu seperti apa gitu, sifatnya, terus kemudian apa yang ada di pikirannya kayak gitu. Iya, saya nggak mau tahu karena udah deh, kayak urusan sama dia tuh udah banget pokoknya. Nggak mau tahu urusan dia gitu. Iya, nggak pengen tahu juga sih, Bu. Terus kalau misal Mbak Isti nggak pengen tahu kehidupan dia kan ya, tapi kenyataannya Mbak Isti tuh menuntut ketua kelas untuk bisa tanggung jawab kayak gitu, sedangkan pasti ketua kelas itu ada alasannya mengapa dia bisa seperti itu. Dah. Iya sih, soalnya sebelumnya belum pernah terpikirkan juga sih dia bebannya kayak apa juga. Mbak Isti sudah pernah nggak membicarakan hal secara pribadi dengan ketua kelas gitu? Enggak sih, enggak pernah juga. Karena aku tuh gini ya, soalnya itu kan ranah pribadi dia ya, jadi saya nggak pengen mengusik privasinya dia juga gitu loh. Tapi ya itu tadi sebelnya tuh kayak harusnya itu dia bisa introspeksi diri kayak dikit gitu, kayak oh iya aku jadi ketua kelas, aku harus tegas sama anak-anak, paling nggak itu aku netral lah kalau ada pendatang kayak aku gini. Oke, biasanya kan sifat orang itu beda-beda gitu kan. Ada orang yang memang udah tegas banget kayak gitu. Terus ada juga orang yang mungkin seperti ketua kelasnya Mbak Isti, harus diingatkan lebih dahulu kayak gitu. Tapi Gini, soalnya waktu saya kritik itu mereka ketua kelas tuh malah kayak ngasih clickbait gitu loh, terus teman-teman juga malah ya udah kayak ya udah ini ketua kelasnya yang bener kayak gitu. Oke, jadi ketua kelasnya membuat kayak semacam persepsi ketua kelas sendiri gitu. Iya. Dan nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Mbak Isti. Iyalah, kayak nggak masuk akal banget gitu loh, maksudnya kan harusnya bisa gitu loh, kayak nggak miskomunikasi gitu. Itu tuh sering banget kayak miskomunikasi gitu. Tapi kalau misalnya udah dihubungin dosen, dia itu gercep gitu loh. Kalau misalnya teman-teman butuh gitu, itu yang kayak gimana sih, kalau teman-teman butuh dia itu kayak sok-sokan ngilang gitu. Kalau dihubungi dosen itu langsung gercep gitu loh, kan kayak hal yang aneh gitu loh. Oke, menurut pandangan Mbak Isti kan, saya mau tanya, sudah berjalan berapa bulan kuliah? Kalau aku kan pindah kelas ya baru 2 bulan ini sih. Baru 2 bulan. Menurut pandangan Mbak Isti, ketua kelas itu seperti apa sih? Ya itu tadi, nggak bisa tegas, terus kurang tanggung jawabnya, terus nggak care, nggak bisa kayak netral gitu loh ke teman-teman, bener-bener kayak aneh banget gitu loh. Kayak baru kali ini gitu ketemu orang ketua kelas kayak gitu. Sudah pernah berada di satu kelas yang sama atau hanya menggunakan daring? Pernah sempet berapa minggu itu, 2 minggu mungkin. Berarti sudah tahu kan sifat-sifat ketua kelas itu seperti apa, terus perilakunya itu di kelas itu seperti apa?
Kalau di kelas itu sih ya biasa-biasa aja, maksudnya kayak ya gitu doang ya, maksudnya kayak sama kayak bersih-bersih, orang normal biasa iya, gitu. tapi ya gitu kayak apa sih ini kok ketua kelas kok malah yang bersih-bersih sendiri, bukannya kayak ayo semuanya kita bersih-bersih, dia tuh bersih-bersih sendiri kayak gitu. Kalau Mbak Isti ketua kelas, Mbak Isti itu orangnya individualis nggak? eh enggak, aku nggak terlalu memperhatikan sih ya. Mungkin enggak juga sih, soalnya biasanya cowok-cowok itu kan bergerombol ya. Berarti bukan tipe orang yang individualis gitu. Bukan sih menurut saya. Terus sifat lain yang mungkin terlihat ketika Mbak Isti berada di satu kelas dengan ketua kelas? Caper lah jelas ke dosen itu. Caper. Iya. Itu hal yang paling Mbak Isti nggak suka. Enggak sih, menurutku caper itu kan hak dia ya. Menurutku itu udah ya bukan urusanku gitu sih. Pasti toh teman-teman juga pasti ada yang caper juga. Terus ya itu tadi loh, hal yang nggak, paling aku suka yang kurang tanggung jawabnya, kurang care-nya sama teman-teman, terus dia nggak bisa netral. Capernya ke dosen itu biasanya karena apa? Ya kayak biasanya kan kayak dosen tuh ayo ketua kelas duluan, dia tuh berani maju duluan, terus atau paling nggak dia tuh kayak saya duluan bu, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman kayak gitu. Nah, bukannya itu bagus ya, kan salah satu bentuk dari tanggung jawab gitu, ketua kelas mau untuk maju lebih dahulu daripada teman-temannya. Iya sih, itu bagus, saya juga nggak peduli sih juga. Terus tapi kalau apa ya, yang aku rasain tuh dia tuh emang gimana ya, kayak nggak tanggung jawab gitu, kadang tuh suka semena-mena gitu, kayak ayo kamu tuh harus manut sama aku kayak gitu. Oke, semena-menanya itu karena masalah apa biasanya? Biasanya sih kayak pembagian kelompok gitu, kadang kan ada yang nggak cocok, aku nggak mau sama kelompok ini sama anak ini kayak gitu. Dan ketua kelas itu memaksakan teman-teman setuju dengan pilihan dia. Iya, kadang itu kayak gitu. Ada yang protes nggak? Paling yang protes ya orang itu aja sih kayak gitu loh. Yang lainnya tuh hampir semuanya tuh manut gitu loh sama ketua kelas kayak gitu. Berarti ketua kelasnya tanggung jawab dong kalau semisal orang teman-teman satu kelas Mbak Isti itu merasa bahwa ketua kelas itu sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya iyalah, mereka yang milih. Oke, mereka yang milih, tapi Mbak Isti nggak cocok dengan ketua kelasnya. Iya sih, kayak nggak tahu, entah cuma saya doang di kelas yang nggak cocok sama ketua kelas, entah ada yang lain. Cuma karena kadang itu aku ngerasa kayak udah, maksudnya aku sama teman-temanku itu ya udahlah, manut aja daripada ntar dikeroyok. Oke, hal yang paling Mbak Isti kurang suka dengan sifat ketua kelas itu yang selain tanggung jawaban ya, selain dia menurut Mbak Isti nggak bisa bertanggung jawab itu apa? Dia itu aja sih, kayak kurang tanggung jawabnya dia. Cuma Mbak Isti merasa kalau ketua kelas itu kurang tanggung jawab. Tapi kan teman-temannya sudah mengakui kalau ketua kelas itu sudah bertanggung jawab. Kenapa kok hanya Mbak Isti yang berpikiran seperti itu? Atau memang Mbak Isti ada perbedaan antara Mbak Isti yang kelas yang lalu dengan kelas yang sekarang? Iya, soalnya saya ngerasa kayak kalau kelas-kelas sebelumnya itu ketua kelas saya tuh care banget, netral, bisa nyelesain masalah bareng-bareng gitu loh, kayak ada win and win solutionnya gitu loh. Kalau ini tuh kayak sih, kayak aku tuh malah ngerasa kayak dikeroyok gitu loh. Rasa dikeroyoknya itu karena apa? Yang paling sering? Biasanya sih kayak aku ngeritik gitu sih, kayak ngeritik kinerjanya, kinerjanya perangkat kelas kayak gitu. Soalnya kan teman-teman kan udah ngerasa puas, aku enggak. Harusnya kan dia itu kan bisa introspeksi diri. Oh iya, ini rakyatku anggota kelas ini ada yang nggak puas nih, kayak harusnya kan dia bisa introspeksi diri, tapi dia tuh malah ngasih clickbait ke aku, terus teman-teman itu malah nyerang aku. Oke, jadi ketua kelas menurut Mbak Isti itu memaksakan kehendaknya ke Mbak Isti, dan Mbak Isti itu harus sesuai apa yang ketua kelas inginkan, seperti itu. Terus kan sudah Mbak Isti ngerasa kurang nyaman kan dengan kondisi ketua kelas yang seperti itu. Kenapa nggak bilang ke ketua kelasnya gitu?
kalau Mbak Isti tuh nggak nyaman. Ada nggak ketua kelas itu ada nggak jalur lain yang bisa Mbak Isti tempuh selain mengikuti eh, kayak kebijakan dari ketua kelas? Eh, aku juga masih bingung ya Bu, soalnya gini, dikritik aja dia tuh nggak mau. Pokoknya dia tuh kayak nggak mau salah, nggak mau ngalah semena-mena kayak gitu. Jadinya ya eh ya udah deh, bertahan aja sampai akhir semester, lalu aku minta pindah kelas lagi mungkin. Oke, berarti kalau misal Mbak Isti mau pindah kelas, ada pikiran untuk pindah kelas lagi, Mbak Isti nggak bisa adaptasi dong dengan keadaan di kelas yang sekarang. Gimana ya, susah aja gitu, terus kayak ngerasa kaget aja gitu, kayak teman-teman itu kayak gitu. Aku ngeritik, bukannya mereka introspeksi terus mereka juga mikirin ini bener nggak sih apa yang dikatain Isti kayak gitu, tapi mereka malah belain ketua kelas dan nyerang balik aku. Oke, berarti itu hal yang nggak Mbak Isti sukai dari warga kelas dan khususnya juga untuk ketua kelas. Ya. Oke, saya rangkum masalahnya Mbak Isti. Jadi Mbak Isti itu merasa kurang puas dengan kinerja ketua kelas karena ketua kelas itu Mbak Isti merasa ketua kelasnya itu kurang tanggung jawab. Terus kemudian caper ke dosen. Kalau capernya sih nggak terlalu masalah, itu hak dia sih. Oke, terus kemudian kurangnya komunikasi antara warga kelas dengan ketua kelas seperti itu. Terus uh, Mbak Isti merasa bahwa kebijakan dari ketua kelas itu merugikan Mbak Isti seperti itu. Terus yang Mbak Isti inginkan sekarang itu apa? Aku tuh pengennya ketua kelas itu bisa introspeksi diri kayak gitu, terus paling nggak itu bisa netral gitu loh. Kalau misalnya aku diserang gitu, harusnya itu ketua kelas tuh jadi penengah gitu loh, kayak ya udah gini aja harus ada win and win solutionnya gitu, biar enak di aku, enak di teman-teman gitu. Toh teman-teman juga maksudnya tuh kayak nganut banget kan ke ketua kelas kayak gitu. Oke, kalau Mbak Isti sudah ada keinginan, hal yang bisa Mbak Isti lakukan untuk ketua kelas itu apa? Nggak tahu, aku masih bingung. Mungkin dicoba untuk dikomunikasikan atau bicara lagi secara pribadi dengan ketua kelas agar paling tidak itu Mbak Isti ada rasa nyaman bisa beradaptasi di dalam kelas. Oke, saya mungkin akan coba bicara secara pribadi mungkin ya. Soalnya sama ini emang belum pernah sih kayak bicara pribadi gitu. Tapi sudah pernah bertemu kan? Sudah. Oke, tinggal bicara pribadi dengan ketua kelas. Iya. Kayak gitu. Sudah ada lagi yang mau diceritakan? Kayaknya cukup deh. Cukup. Berarti ini sudah ada bayangan kan apa yang akan Mbak Isti lakukan untuk ketua kelas dan khususnya juga untuk teman-teman Mbak Isti yang berada di kelas. Iya sih. Soalnya gini, teman-teman kan manut ya sama ketua kelas. Mungkin kalau misalnya kita bisa syukur-syukur bisa ngerubah kayak pemikirannya ketua kelasnya, kan nanti toh teman-teman juga ikut kan gitu. Ya, jadi hal yang terbaik yang akan Mbak Isti lakukan adalah merubah mindset ketua kelasnya. Pengennya kayak gitu. Oke. Sudah ada yang mau diceritakan lagi? Cukup dulu, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang lain atau ada kelanjutan kasusnya, nanti aku bisa datang ke sini lagi kan Bu? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.